sehat selalu sahabat. Makan, minum, tempat tinggal, mandi juga sebuah kebutuhan. Tetapi ada kebutuhan yang pokok, ada yang sekunder ya. Jadi ada yang pertama dan yang kedua. Lalu apakah ada kebutuhan lain yang juga kita butuhkan? Pasti. Apa itu? Kebutuhan batin kita. Di antaranya ketenangan, mendapatkan perhatian orang lain, ingin dihargai, ingin dihormati, juga sebuah kebutuhan. Juga ketenangan dalam batin kita yang perlu mendapatkan makanan batin. Bapak Ibu sahabat muda, jangan kita melalaikan kebutuhan batin. Karena apa? Antara banyaknya persoalan, problem dalam kehidupan ini, ada hal yang memang sangat penting, ketenangan dalam menghadapi persoalan, ketenangan dalam memecahkan permasalahan. Masalahnya mungkin tak terlalu berat, tapi cara pandang yang menjadikan problem atau masalah itu berat. Misalnya ketika menghadapi kesulitan berkomunikasi dengan orang lain, tidak mendapatkan penghargaan dari pihak lain, kita merasa wah, dunia seolah berhenti. Tentu dari sudut pandang yang berbeda-beda. Oleh karena itu, sebagai umat Tuhan yang mau belajar berkomunikasi, belajar bertanya kepada pihak-pihak yang telah menguasai ajaran, kita bertanya, mengapa dalam hidup saya ini tidak banyak teman? Apakah itu sebuah kekeliruan atau kesalahan? Tentu banyak atau sedikitnya teman bukan menjadi ukuran kita bisa memperoleh kebahagiaan. Banyak teman tapi tidak memberikan solusi ketika kita punya problem, itu pun tidak bijak juga. Tetapi walaupun teman kita sedikit, tetapi saat kita berjumpa problem, menemui problem, kita jadi plong, rasanya baik, rasanya bahagia punya teman. Bapak Ibu sahabat muda, pernah saat saya masih masa-masa SMA, saya terinspirasi pada seseorang dan wanita, seorang wanita. Wah, beliau ini pandai sekali menguraikan dhamma, bisa membuat para pendengarnya seperti tersirat, terpusat perhatiannya kepada dia. Saya belajar gaya-gaya penyampaiannya, cara-cara memaparkan dhamanya, dan ekspresi dia waktu menghadapi audiens. Omitohut, akhirnya saya terinspirasi dan belajar baik berdiskusi dengan beliau ataupun bertukar pikiran tentang cara memaparkan dhamma. Lalu semakin kuat ada seorang kedua, Romo wanita yang sudah sangat sempurna. Dia berani memaparkan dhamma meskipun tempatnya jauh, meskipun lelah sepulang bekerja. Memang pemaparan dharmanya yang ringan-ringan, tetapi mengena. Itu loh. Jadi kita sebagai orang yang ingin menggali dharma akhirnya terpanggil untuk mempelajari.
Lalu saya pun terinspirasi ketika mengajar. Saya gunakan gaya dan cara sosok guru yang saya idolakan waktu SMA. Ini guru punya karakter yang bagus, senang humor, bisa seni, dan cara mengajar pun bagus sekali. Sehingga Bapak Ibu sahabat muda, saya ambil figur beliau ketika saya itu yang menginspirasi saya untuk mengajar dan menjadi pengajar yang unik tanda petik ya. Lalu mulailah saya terundang oleh sebuah wihara karena ada rekomendasi dari siswa. Di sana saya sudah mulai ceramah agama Buddha. Dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam gaya, saya coba kali. Walaupun kok di sini saya udah menyampaikan dan baik dengan tata bahasa, dengan materi yang nggak ketemu juga. Wah, bagaimana jadi seorang penceramah bisa menarik, bagaimana supaya saya bisa terundang kembali untuk berceramah. Lalu adalah teman, saya sebutkan ya, Adi Triwanto. Dia bercerita kepada saya, Pak Edi kan punya gaya, cara yang khas dengan pantomim. Bagaimana? Padukan gaya ceramah Pak Edi dengan pantomim. Inilah sebuah inspirasi yang bagus yang saya terpanggil untuk membuat cara dan gaya yang berbeda. Bapak Ibu sahabat, banyak umat berbagai tempat di wihara-wihara punya karakter berbeda. Loh kenapa? Ada tempat di sebuah wihara umatnya senang dengan textbook. Ada umat di wihara yang senangnya teori. Ada wihara yang senangnya umat mendengarkan dharma dengan gaya yang aplikasi di depan saya. Ini saya padukan. Nah, bila saya pertama kali diundang di sebuah wihara, saya tanya dulu kepada pengurus, bagaimana? Apa maunya gaya yang cocok untuk mereka? Materi apa yang cocok? Akhirnya dengan beberapa paduan, dengan beberapa gabungan seni, pantomim, dan teknik Buddha Dharma, akhirnya ketemu. Nah, disinilah Bapak Ibu sahabat muda, ketika kita membabarkan Dharma dengan gaya yang cocok, akan ketemu. Romo, kalau di situ misalnya tempatnya biasa duduk atau dengan podium atau dengan gaya bebas, Bapak Ibu sahabat muda, saya izin terlebih dahulu kepada pengurus wihara, kepada umat, boleh nggak saya berdiri? Kenapa? Karena ada tempat yang memang pembicaranya harus duduk. Kita harus hargai. Apalagi tempat itu adalah tempat yang baru saya kunjungi, baru saya datangi. Oleh karena itu Bapak Ibu sahabat muda, ketika kita belajar mendengar Dharma, belajar teori Dharma, lalu praktekkan. Romo, saya ini walaupun sudah sarjana, tapi saya belum berani ceramah. Wow, ya nggak apa-apa. Bapak Ibu sahabat muda, apalagi yang sudah para sarjana ya, yang sudah mendapat gelar sarjana. Apakah sarjana agama Buddha atau bidang lain? Coba kita pelajari agama Buddha, lalu sampaikan. Tentu kita harus menyesuaikan siapa pendengarnya, topik apa yang akan kita pakai. So pasti tema yang kita ambil sebaiknya up to date, sedang hangat-hangat, ramai dibicarakan. Ya misalnya pada saat kondisi musim hujan, banjir, topiknya bisa seputar itu. Atau
siang berkepanjangan tanpa turun hujan, bisa itu. Atau topik Waisak, Katina, Asada, Maka Puja atau Cembeng atau tahun baru Imlek, terserah. Tetapi kita menyesuaikan dengan umat yang ada di sekitar kita. Tentu ya, di beberapa daerah kalau memang kita bisa menguasai bahasa daerah tersebut, silakan gunakan bahasa daerah masing-masing biar lebih menarik, biar terasa agama kita. Sampaikanlah, bimbinglah, ajarlah umat mengenakan dana yang indah pada awalnya, indah pada pertengahan, dan indah pada akhir. Jangan lupa ketika kita menyampaikan dharma, ajak mereka menerapkan apa yang kita sampaikan atau yang sudah kita sampaikan. Misalnya tentang topik dana, umat yang suka bergerak untuk memberikan dana, menjalankan sila, kita sampaikan tentang sila, umat tertarik dan terdorong untuk melaksanakan sila dalam kehidupan sehari dan kemudian meditasi. Bapak Ibu saudara, begitu banyak uraian, begitu banyak bahasan-bahasan. Jangan pernah katakan, wah, dharma yang saya sampaikan sudah habis. Saya sudah menyampaikan dharma selama 30 tahun, 40 tahun. Jadi dharma sang Buddha sudah habis. Dharma itu luas, terakhir. Bahkan kita bisa menyampaikan kita dari mata, dari keuangan, telinga mengalami kelemahan, jasmani juga mengalami kelemahan. Yang pasti kita membanggakan dharma demi kebahagiaan diri sendiri dan kebahagiaan lain. Semoga uraian dharma yang disingkat ini membawa manfaat bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia.